Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke sesi yang agak berat ya. Tapi ini sangat ekonomis. Apa itu? Setelah kita punya segala macam pertimbangan, terus kita bikin konsep, kita pilih, kita uji ya. Terakhir itu uji yang paling penting itu adalah secara finansial. Masuk akal, nggak? Bisa diterima nggak? Nah, maka sesi ini kita akan bicara tentang bagaimana kita melakukan serangkaian uji eh, apa namanya finansial tersebut. Ya, mari kita buka dulu presentasinya. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya. Sip, kita mainkan. Ya, apa nggak mau play ini? Oke, oke. Ya, ini sesi ke-12 kita. Nah, kita akan menilai dari beberapa hitungan-hitungan standar di dalam kelayakan satu bisnis. Yang pertama adalah net present value, IRR, internal rate of return, net benefit cost ratio, break-even point, dan payback period. Tentu saja ada yang nanti terakhir adalah analisa sensitivitas. Kayak gimana kalau skenario-nya berubah. Ya. Mari kita lihat satu-satu. Net present value itu untuk melihat ya, kalau dari sekian banyak investasi, Anda investasi, terus kemudian nanti penjualannya sekian, penjualannya sekian, penjualannya sekian, penjualannya sekian. Nah, total penjualan tadi, kalau dijadikan uangnya itu sekarang, berapa sih uangnya? Maka ini adalah eh, tiap periode antara keuntungan sama biaya, sebenarnya bukan keuntungan sama biaya, penjualan dikurangi biaya, terus kemudian discount rate. Discount rate itu adalah nilai bunga deposito. Jadi kita musuhkan dengan nilai bunga deposito. Nanti terakhir cuma melihat adalah kalau uangnya ditaruh di bank deposito, diem gitu aja. Dibandingkan dengan usaha ini, bedanya berapa? Nah itu adalah NPV. Oke, internal rate of return seperti ini adalah bagaimana IRR, bagaimana suku bunga yang Anda bisa ambil sebagai nilai pinjaman sehingga NPV-nya jadi nol. Nah, rumusnya seperti ini. Ya. Jika NPV-nya positif, negatif, kita lihat diskon rate-nya akan ya. Maka kalau IRR-nya itu di atas tingkat bunga, proyeknya layak. Artinya pengembaliannya dibandingkan dengan tingkat bunga yang ada, itu masih layak. Tingkat bunganya nanti menarik. Mau tingkat bunga deposito atau tingkat bunga suku bunga pinjaman. Yang benar itu adalah tingkat suku bunga pinjaman atau biaya modal. Soalnya kalau sampai Anda keuntungannya itu di bawah biaya modal, nah itu Anda namanya belum untung, habis untuk bayar pinjaman. Ya, begitu. Net benefit seperti ini, nanti kita akan jalan satu-satu. Oke, Anda lihat baik-baik. Yang di sini maksudnya B itu sebenarnya bukan keuntungan, tapi penjualan. Sehingga nanti B kurang C itu hasilnya adalah marginnya berapa. Ingat ya, B itu penjualan ya, salah ini, bukan keuntungan. Tapi net salesnya berapa, kemudian C-nya itu adalah cost-nya berapa. Itu yang kita dapatin. Nah, Nah ini break even point. Break even point sebenarnya adalah titik di mana penjualan dan biaya itu sama nilainya. Penjualan sama dengan biaya. Nah itu BEP namanya. Artinya ya nggak untung nggak rugi di titik tersebut. Oh, impas pendapatan sama dengan biaya. Impas rugi nggak, untung nggak.
BP itu kita bilang, nah dari harga jualnya, dari harga produksinya, harga jual itu adalah nanti pendapatan, harga produksi seperti itu. Jadi kita nanti bisa melihat dari sisi dua. Satu, BIP menurut rupiah, ya, ini yang kedua nih, ya, sorry yang ini. Yang kedua adalah BIP berdasarkan unit. Oh kita itu impasnya tuh berapa unit sih? Nah itu adalah BIP yang kedua nih, BIP atas dasar produksi. Tapi kalau kita BIP pada angka berapa sih? Itu adalah BIP pada waktu penjualan mencapai angka berapa rupiahnya. Oke? Pelan-pelan, pelan. Biaya, ingat ya, biaya kita punya dua jenis. Yang pertama itu adalah fixed cost, jelas kalau ada produksi atau tidak, biaya tersebut harus dikeluarkan. Nah, ini tidak terpengaruh oleh berapa besar unit yang diproduksi, tapi terus dikeluarkan. Ini contohnya seperti itu. Bisa jadi nanti pertanyaannya adalah kira-kira contoh dari biaya fixed cost itu seperti apa? Nah, itu kira-kira Anda akan tahu. Kemudian yang kedua adalah variable cost. Ini sangat tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Sesuai dengan unit yang diproduksi. Artinya kalau unit yang diproduksi naik, maka variable cost-nya naik. Ya, biasanya itu adalah biaya bahan baku, bahan mentah. Oke? Mantap. Kenapa ini? Oke. Sekarang payback period. Payback period itu adalah kita ingin tahu kapan sih saya balik investasi saya. Nah, maka kita akan lihat. Payback period itu biasanya hitungannya bulan atau tahun. Ya. Itu rumusnya seperti itu. Investasi dibagi pendapatan bersih kali 1 tahun. Dapatnya berapa lama? Ya. Nah, Anda bisa kalau Anda punya apa namanya file presentasinya, Anda bisa lihat file tadi, Anda bisa klik itu akan keluar sini. Nah, nanti Anda lihat ya, kalau ada sel warna kuning, itu adalah sel referensi. Artinya, sel itu nanti yang diganti-ganti. Kalau kita bikin hitungan, sel itu yang kuning itu yang diganti-ganti. Angkanya yang nanti untuk kita bikin penyesuaian, kita bikin skenario, itu angka dari sel yang warna kuning itu tadi. Nah, bagaimana dengan Anda yang cuma nonton YouTube tapi nggak tahu apa namanya filenya di mana? Satu, Anda bisa email saya, atau yang kedua nanti saya coba akalin. Kalau boleh, kalau bisa, nanti linknya saya taruh di YouTube tersebut. Tapi kalau kepepet, Anda jabri saya aja. Oke? Nah, kita akan ngomong tentang perhitungan biaya. Ini ya, untuk biaya penyusutan, kita bagi menjadi berapa tahun. Susah ya? Oke, kalau susah. Kalau susah, gini, 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 gini. Saya share ini nih. Bentar ya. Nah, udah keluar belum? Ya, enggak ya. Ya, contoh keuangan. Biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan, nah, mana tadi kita bilang D9. Bentar ya, saya lihat dulu. Tadi kita ngomong apa sih? Ke C9. Oke. Oke, oke, oke. Oke, sharing Anda masih apa? Oke. Oke. Nah, Anda lihat. Ini Anda lihatnya apa ya? Muka-muka Anda ngelihatnya sharing. Oke. Contoh analisa, kita lihat nih ya. C9, C9 tuh ini. Katakan Anda itu adalah mengeluarkan duit di sini. Apa itu? Untuk investasi, ya, mulai dari perizinan, peralatan, bahan baku. Kalau perlu sewa gedung, hmm, beli mesin, ya, semuanya itu biaya awalnya itu berapa?
Begitu ada termasuk beli mesin, mesin itu tadi kan ada biayanya turun ya. Satu, biaya turun, bukan biaya, harganya turun ya. Satu. Yang kedua, Anda kan juga harus mulai eh, nyicil. Karena begitu mesin tadi angkanya turun, nilainya turun, pada satu titik Anda harus beli mesin lagi. Nah, itu duitnya dari mana? Nah, dari biaya penyusutan itu tadi Anda bisa amortisasi tadi, Anda bisa semacam menabung untuk membeli yang baru tersebut. Wah, panas sekali sih. Oke, nah kita lihat nih. Di C9, investasi awal. Kita akan bilang, kita lihat di bawah nih yang kuning-kuning. Kita akan nyusutkan berapa? 4 tahun. Nah, kalau 4 tahun, maka bagaimana per tahunnya? Nih, Anda mesti lihat. Secara umum adalah ini investasi awal C9 dibagi dengan jumlah tahun. Berapa? G19. G19 ya. Maka 4,5 juta dibagi 4. Hasilnya adalah 1.125.000. Nah, ini terus kita masukkan. Karena dengan 4 tahun, nah manual Anda masukkan. Nah, tahun 1, 2, 3, 4. Bagaimana yang 5? Karena sudah disusutkan 4 tahun, maka tidak ada beban biaya penyusutan pada tahun kelima. Maka jadi 0. Sampai di sini dapat ya. Itu adalah biaya penyusutan. Sekarang bagaimana dengan biaya sebenarnya multiple multiple screen ini bikin bingung juga. Oke, oke, mana perhitungan biaya tadi? Nah, kalau kita melihat untuk pinjaman, kita lihat biaya pinjaman. Tadi kalau biaya penyusutan adalah untuk alat ya. Tapi kalau pinjaman, bagaimana pinjaman? Pinjaman kita pakai rumusnya itu di Excel itu adalah PMT. Hmm? Itu untuk menilai berapa biaya pinjamannya. Kita lihat lagi ya, biaya pinjaman. Sebentar, stop share, terus kemudian ternyata sulit memang. Gonta ganti share. Oke, kita lihat biaya pinjaman. Balik lagi ya. Anda lihat di kolom C10, ini adalah pinjaman yang Anda ajukan atau Anda dapatkan dari pihak kedua. Bisa bank, bisa investor, bisa teman atau apa aja. Prinsipnya adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Oke. Nah, kita akan melihat pinjaman tersebut. Kita tentukan pinjaman itu dari bank tadi berapa lama. Berapa lama ini ada di sini nih. Ada di D18. Di sini kita tulis 4 tahun. Pinjamannya 6 juta. Kalau kita bikin 2 tahun, bisa aja ganti aja ini. Susah amat. Oke. Begitu. Nah, biaya pinjamannya berubah. Yang ada di bawah. Oke, 2 tahun, 3 tahun. Ini harusnya, ini manual nih. Kenapa dia tidak berubah? Ini harusnya jadi 0. Karena 2 tahun. Ya, kita balik dulu yang ketiga tahun. Oke, 3 tahun angkanya berubah tadi ya. Oke. Di 3 tahun ini, karena kita tulis 3, maka ini harusnya cuma ada 3 kolom. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, dan tahun 5 sudah 0. Karena pinjaman sudah dibayar. Nah, berapa nilai dari angsuran tadi kita menggunakan PMT ini? Ini adalah berapa lama pinjaman, berapa jumlah pinjaman, dan berapa bunga dari pinjaman. Rumusnya Anda lihat. D17 itu adalah berapa lama? D18 itu adalah, D17 itu adalah bunganya berapa?
D18 itu adalah berapa lama? C10 ini adalah nilainya berapa? Kenapa dikasih min? Supaya keluarnya di Excel kita ini nanti hasilnya plus. Kalau minnya saya kurangin, ini hasilnya min. Maka nanti di Excel ini tadi, biaya tadi ditulisnya min. Nah, saya ngitungnya agak ruwet, sehingga saya kasih minus. Supaya hasilnya, lihat-lihat, contohnya di D10 nih, hasilnya plus. Sampai di sini, moga-moga nggak bingung. Ya, kita udah dapat PMT bagaimana cara ngitungnya. Sebentar, saya ngelihat lagi. Sekarang, wait. Kita ganti kacau. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat bagaimana dengan net present value-nya. Net present value adalah seperti ini. Ini rumusnya. Ya. Mari kita lihat di Excel-nya seperti apa. Bentar ya, saya stop share lagi. Balik lagi ke Excel. Share lagi. Nah, mohon maaf, ini saya memang agak bingung gitu kalau masalah pakai double file ini. Ya, pakai aja sini ya. Fine. Tadi kita ngomong NPV. Lihat nih. Ya, Anda lihat NPV kita itu ada di D19. Apa itu? Ya D19. Itu adalah nilai hasil selama perhitungan jika uangnya gini. Kalau benar. D6, oke. Kalau nih, Anda lihat pendapatan, ya, pendapatan itu apa? Pendapatan itu apa? Lihat nih, coba Anda lihat di paling gampang di 12. Ini adalah pendapatan. Sorry, margin. Kok minus? Iya, karena pada titik tersebut penjualan itu kalah dengan total biaya. Sehingga minus. Tapi di tahun kedua penjualan itu udah lebih besar dari biaya sehingga plus. Nah, ini nih kalau ditambahin dari tahun 1 sampai tahun 5 di total duit tadi kalau dijadikan duit di hari ini berapa nilainya? Nah, itu yang disebut sebagai NPV. Dari situ kita lihat bahwa kalau udah kita jalanin tadi itu duitnya adalah berapa? 3,7 juta. Maka coba Anda lihat dari definisi tadi. Menguntungkan atau enggak? Ya. Nah, kalau Anda lihat menguntungkan atau enggak, nih lihat satu-satu nih. Ya. Ini modal sendiri. Oke, 6 juta. Dikeluarkan 4,5 juta. Minjem 6 juta. Ya. Ternyata dari 6 juta awal tadi, dalam 5 tahun duitnya itu cuma segini. Ya, menguntungkan enggak? Dalam 5 tahun belum artinya. Ya, dapat ya cara mikirnya ya. Kita lihat biaya modal sendirinya 6 juta. Kita lihat di C7. Terus itu dikurangin buat luar bayar ini itu ya, izin 4,5 juta. Jadi duitnya tinggal 1,5 juta. Kurang dong, pinjam ke bank berapa? 6 juta. Aslinya yang dikeluarkan 6 juta. Nah, di dalam perjalanan 5 tahun, itu kalau dibalikin duitnya itu cuma 3,7 juta.
Ya, artinya belum menarik. Tapi mari kita lihat IRR-nya gimana. IRR-nya IRR. IRR kita pakai rumus IRR juga. Kalau yang PMT tadi ada bisa lihat rumusnya ya. IRR kita lihat rumusnya. Nah, dengan pengembalian. Anda lihat ya IRR-nya tadi. Pengembaliannya ternyata 18%. Anda lihat rumusnya di sini ya. Anda lihat rumusnya. Oke, boleh di zoom. Nah, ternyata pengembaliannya 18%. Artinya apa? Oh, lebih baik dibandingkan apa? Satu, dibandingkan kalau didiemin di bunga bank 3%. Yang kedua, dia masih bisa membayar pinjaman yang nilainya 15%. Kenapa? Kalau IRR-nya kurang dari 15% pinjaman, ya berarti dia belum bisa bayar. Kalau dia kurang dari deposito, artinya dimin aja di bank. Nggak usah usaha apa-apa, nggak ada risiko, tapi Anda bisa dapetin uangnya dengan lebih baik. Oke? Ingat ya, yang kuning-kuning ini bisa dirubah. Sehingga Anda bisa ngomong harga per kilonya berapa. Ini saya tulis 80.000. Kalau mau saya tulis 90.000 nanti bergerak semua itu. Oh, kan? Ini karena di atasnya bergerak. Hmm? Ini dibuat 60.000. Hmm? Overheadnya 5.000. Overheadnya 6.000. Berapa? Nah, masing-masing Anda bisa lihat pergerakannya. Anda bisa, itu nanti di sensitivitas. Ini yang digonta-ganti. Nah, ini gonta-ganti. Ini angkanya juga gonta-ganti. Kira-kira penjualan tahun pertama berapa sih? 100 unit. Kalau tahun kedua 200 bisa nggak? Kayaknya nggak bisa, 150. Anda bisa gonta-ganti sampai Anda nemukan, oh ternyata yang paling masuk akal itu per tahunnya berapa. Oke, itu kita dapat IRR-nya. Ya. Kalau kita rubah tadi jadi IRR. Sekarang payback period. Berapa lama pengembaliannya? Berapa lama? Ternyata 3,71. Anda lihat sekali lagi di kolom formulanya. Itu adalah cara kita menghitungnya. 3,71 tahun. Artinya kita nganggapnya pada tahun keempat. Itu sudah kembali modal. Kenapa? Coba Anda lihat. Tahun keempat angkanya naik gede. Apa? Salah satunya adalah biaya pinjaman sudah lunas. Sudah bebas dari bank. Tinggal apa? Biaya penyusutan. Oke? Net benefit rasionya ini adalah NPV dari penjualan dikurangi NPV dari biaya. Gitu kita lihat, karena dia di atas satu, maka dia disebut layak. Dia benar bisa untuk dijalankan. Sampai di sini ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Excel-nya. Nah, kita sudah lihat tadi NPV-nya seperti apa. IRR-nya juga kita sudah tahu bagaimana. Ingat ya, di sini kalau saya sebut 5 tahun, Anda bisa ganti juga berapa tahun. Ingat, itu semua ada di sel warna kuning. Nah, net benefit cost-nya juga. Kalau tadi Anda lihat di formula barnya, itu saya copy and paste di sini formula bar. Ya.
Saya gampangin ini, terus ada tulisannya adalah selnya yang di mana, formula barnya seperti apa. Memang agak sulit karena Anda harus buka Excel dan PowerPoint ini. Tapi kalau Anda lihat langsung di Excelnya, di setiap perhitungan formulanya ada di situ. Oke, BP-nya seperti ini, ya, payback-nya demikian ada. Baik, cara seperti itu. Yang Anda perlu lakukan adalah Anda utak-atik itu formula Excel-nya. Anda bikin skenario-nya. Kalau penjualannya naik gimana? Kalau harganya turun gimana? Nah itu Anda bikin. Itulah yang disebut sebagai analisa sensitivitas. Sampai berapa uh, harga atau jumlah produksi yang Anda bisa bertahan untuk tetap untung. Oke? Moga-moga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan. Insya Allah kita ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.